الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أبي علي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا إن الله كريم يغفر لهم ويرحمنا ويجعلنا في الجنة ينفعنا بالأبصار والأنوار في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا خالاتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا الشيخ عمر بن أحمد بارجي صاحب الكتاب الأخلاق للبنين الله كريم يغفر له ويعلي درجات في الجنة وانفعنا بالأبصار في الدين والدنيا والآخرة ولنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 11 ya. Wa antu sallim ya. Halaman 11 nomor yang ke-6 ya. Wa antu sallima ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wa antu sallima ala man laqitahu wa illam ta'rifhu وفي الحديث سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وليكن لقاؤك له ببشاشة وفي الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وتستحب المصافحة أيضا عند اللقاء وقد ورد ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusul tabatan nusus salahal jasad wal ruh. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa وجملنا يا الله بالعافية. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antu sallima ala man laqita wa illam ta'rifu. Masih pembahasan tentang adabul masyi ya, adab ketika berjalan. Ada apa kaitannya dengan memberi salam dengan berjalan? Ya. Karena orang berjalan terkadang ketemu ame saudaranya,
ketemu ame orang lewat. Makanya ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusallim rakib alal mashi, ya, wal mashi alal ghaid, kan begitu. Yang naik kendaraan salam duluan ame yang naik, yang jalan kaki, yang jalan kaki salam ame yang lagi duduk, ya, yang lagi nongkrong, ya kan? Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita ketemu ame orang, ya, man lagi tahu wa illan ta'rifu, sekalipun kita enggak kenal, ya, kalau yang kita udah kenal, udah pasti dia akan akrab, udah biasa, karena kita udah kenal ame fulan, assalamualaikum, ya, kenal tinggalnya di mana, rumahnya di mana, orangnya gimana, kita udah kenal. Ame yang belum kenal, ya, itu ada manfaat. Yang salah satunya adalah al-khultah, biar kita tambah dekat ame dia. Gimana, baik, sehat, ada omongan. Wal unsu, enak aja diajak ngobrolnya, nyambung deh. Nah, itu salah satu manfaatnya. Ala wa illam ta'rifhu, sekalipun inti kagak kenal. Nah, ini kita memberi salam, ya. Namun mengenai salam banyak kitabnya ada tentang adabus salam. Ya, kita bertamu ke rumah orang salam, ketemu sama orang salam, ya. Walaupun dikatakan salam itu hukumnya sunnah, lakin as-sunnah afdal minal fardi. Sunnah tapi lebih afdal dari fardu. Mana itu tuh? Memberi salam. Makanya Rasulullah SAW yabda'u man lagiyahu bis salam. Selalu Nabi Muhammad salam duluan, Nabi Muhammad. Ya, Nabi SAW begitu. Ya, yabda'u man lagiyahu bis salam. Ketika kita baca Maulid Nabi kan ada begitu. Ya, Nabi selalu duluan. Siapa yang Nabi temuin, selalu Nabi Muhammad duluan memberi salam. Itulah ketawaduan, rendah hati. Alaman ta'rif kan begitu, sama orang yang kita kagak kenal. Kita memberi salam, itu minal mutawadhi'in tuh. Orang-orang yang tawadu, rendah hati. Nggak mau nungguin. Kalau kita kadang-kadang nungguin. Lo duluan baru gue jawab gitu kan. Enggak, yang bagus inti jawab, kan salam duluan. Minal mutawadin, orang tawadu begitu tuh. Ya, rendah hati. Wa fil hadisi, ada hadis baginda Nabi Muhammad. Sa'ala rajulun Rasulullah SAW. Ada orang datang ketemu Nabi Muhammad. Orang ini nanya, ayyul Islam khair. Islam yang baik itu yang bagaimana sih ya Rasulullah? Ketika dia nggak paham, dia nanya. Ya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Islam yang baik, tut'imut ta'am. Engkau senang ngasih makan orang. Demen banget, dikit-dikit, ya, ngajak makan dulu. Masya Allah. Rusekan yang begini, ya. Demen ngajak makan. Pengertian ngajak makan nggak mesti dia bareng makan sama kita. Kita bungkusin, masuk. Kirimin makanan, masuk. Banyak, caranya banyak. Nggak mesti kita ajak ke restoran, kagak. Kita makan sate, bungkusin. Oh iya nih, Habib nih bungkusin ya, gitu. Ya tahu kan, Habib berapa orang sendiri. 5 tusuk aja cukup nih, gitu kan. Kalau 50 tusuk kebanyakan. Tahu dia bisa ngukur nih, ya. Sopnya sebungkus, Masya Allah, tut'imut ta'am. Ya, karena orang yang ngasih makan, kata baginda Rasul, man at'ama akhahu syahwatahu. Siapa yang ngasih makan saudara ini, ya, dengan makanan yang enak sehingga syahwatnya begitu dahsyat makan. Pakai nambah, kita kasih makan langsung, ya. Kalau sekarang itu Masya Allah, ya. Aneh tumben nih, kenapa?
Ane makan, masya Allah. Inti ngirimin sayur, ane nambah. Sampai 3 kali ane nambah, masya Allah. Ya, saking ininya, kan ada orang sampai makanan nggak nafsu, dikasih ngelihatnya aja nggak nafsu. Makanya kata Nabi Muhammad, man at'ama akhahu syahwatahu ta'am. Siapa yang ngasih makan saudaranya dalam keadaan syahwat. Syahwatnya pertama bisa jadi dia lapar, yang kedua memang makanannya favorit. Oh, makanya kalau mau ngirimin yang kira-kira bakal dimakan ya media nih. Tuh. Jangan yang nggak doyan kita kirimin orang. Tuh. Wala tunfiqu, jangan inti ngasih orang wa antum midufi, kan begitu. Sedangkan inti sendiri ngelihat tuh makanan jereng, tahu jereng ngelihat. Kenapa? Maksudnya kagak nafsu, inti kasih orang lain. Kenapa? Kadang-kadang begitu. Wala tayammamul khabisa minat thayyib, karena kita pilih-pilih dulu yang rada-rada kematangan, udah mau busuk, kita kasih orang. Karena begitu, Allah kan larang, wala tayammamul khabisa minat thayyib, jangan dipisahin. Yang cakep lo kantongin, yang jelek lo kasih orang. Saming. Ini semur udah mau seminggu ya, baru dikirimin, kasih tetangga. Kemarin baru lo kagak kasih, tuh begitu. Jangan sama. Berkat udah ngerem, udah kelamaan. Kita sendiri udah kagak nafsu. Cium aja, cium. Rada-rada tengik jangan dikasih orang. Ini udah tengik masih dikasih orang, jangan. Kita ngasih. Ya akhlak luar biasa. Urusan makanan diatur ami Islam. Ya. Lalu Nabi Muhammad kasih tahu Islam yang baik yaitu yang demen ngasih makan orang. Mudah-mudahan ya siapapun kita nggak mesti kita ngadu, nggak mesti kita viralin. Wah, lagi ini nggak penting itu. Urusan pribadi masing-masing. Orang banyak, betul. Jangan kita menjas seseorang. Lu nggak pernah ngasih makan orang lo, ya. Emang lo tahu, ya nggak usah. Inti udah bisa kerjain masing-masing. Yang penting ini jadi sebuah amalan. Udah amalin masing-masing deh. Mau ngasih siapa kek? Urusan kita ame Allah. Yang penting ini jadi amalan, mudah-mudahan kita bisa amalin. Insya Allah. Yang kedua kata baginda Rasul, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kedua inti sebarin di salam nih. Ala man arafta, ama yang kita kenal maupun yang kita enggak kenal. Kayaknya gampang, susah kalau enggak terbiasa. Karena ini akhlak. Kalau akhlak spontan. Kalau enggak spontan bukannya akhlak. Akhlak spontan, minum tangan kanan dengan bismillah, itu akhlak. Ya kalau pakai mikir dulu, kanan kiri, gua mikir belum akhlak. Kalau akhlak udah spontan, ya akhlak spontan. Ya makanya orang dengan spontannya melakukan kebaikan, itulah akhlaknya luar biasa. Udah menjadi tabi'iyah, udah menjadi kebiasaan. Nggak gampang. Ketemu kita seringan manggil, weh, kemana aja lo? Ya, weh, susah. Jangan, nggak gampang. Sunnah Nabi banyak. Ketemu aja dulu sama orang, assalamualaikum. Tapi gampang, susah. Assalamualaikum. Ketemu teman berat. Kelihatannya gampang. Kalau nggak terbiasa susah. Walaupun inti ngaji tiap hari. Ngaji sih ngaji mulu prakteknya. Belum tentu. Emang akhlak itu kan praktek sehari-hari. Lu mau ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu muter, tetap aja nggak berakhlak. Kalau kita nggak latihan. Makanya kata Imam Nawawi, Riyadhatun Nafsi. Itu udah latihan belum? Belum, nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita udah latihan, belajar pelan-pelan, insya Allah terbiasa. Makanya lihat orang masih muding ngaji tetap masih tangan kiri. Ini bilang bahlul dasar. Masih tangan kiri aja.
pakai celana buntung masih ya, ngaji padahal. Nah ini jangan. Kalau kita udah ini belajar, makanya riyadhatun nafsi, latihan. Insya Allah. Berat emang assalamualaikum, berat kan? Mau jalan assalamualaikum, mau masuk assalamualaikum, walaupun ke rumah kita berat, nggak biasa. Yang ada, ya Allah, udah main gedar-gedor aja. Ya taqra'u salam ala man araftah, sama orang yang kita kenal. Siapa? Keluarga kita kan kita kenal. Anak bini kita kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berat juga. Ya, berat. Bawa akhlak nggak gampang. Bawa akhlak nggak gampang. Makanya surga akhlak. Apa yang membuat ente masuk ke dalam surga? Kata Nabi Muhammad, khuluqin azim. Maka yang dipuji Nabi Muhammad akhlaknya. Wa man lam ta'rif, maupun sama orang yang ente kagak kenal, tetap kita salam. Assalamualaikum ya Rabb. Mudah-mudahan Allah gampangin kita bisa ngucapin salam ya. Wal yakun liqa'uka lahu bi basyashatin. Oh, dikasih tahu juga nih. Ketika inti ketemu jangan lupa muka manisin. Muka senyumin. Jangan ditekuk. Jangan kaku banget melihat muka ini. Jangan assalamualaikum tapi kagak enak dilihat. Jangan. Nabi Muhammad bilang basyashah. Ya, al-basyashah. Ya, itulah min akhlaqin Nabi al-basyashah. Idza tara'aw wal musafahah idza talaqaw. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah senyum ketika memandang, bermusafahah, berjabat tangan ketika berjumpa. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, ini kelihatannya senyum ya. Masya Allah, akhlak Rasulullah. Makanya Sayyidina Muhammad digambarkan oleh Al-Imam Al-Busiri kan begitu. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun ya bil husni mustamilin bil bisri muttasimi. Nabi Muhammad ya, beliau ini alangkah indah akhlaknya, terbingkai dengan kebaikan secara total, dan Rasulullah tersifati dengan senyum, dengan manis wajah. Itulah Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisi, di dalam hadis, la tahgiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pandang sebelah mata. Artinya menganggap remeh. Apaan itu minal ma'rufi syai'an? Sesuatu kebaikan walaupun hanya setitik, walaupun hanya secuil, kalau orang bilang kecil, tapi kebaikan jangan dipandang sebelah mata. Karena kebaikan itu yang menilai adalah Allah, bukan orang. Kalau orang kadang nggak menilai, kadang-kadang kebaikan kita kecil belum tentu bernilai di mata orang. Kadang-kadang orang melihat, wah dia paling capek, orang melihatnya seperti itu. Wah dia paling gede, itu pandangan orang. Wah dia paling sering, itu pandangan orang. Tapi pandangan Allah terkadang yang terkecil menjadi pandangan yang paling dahsyat. Kan nggak ada yang mampu. Siapa yang mampu? Sekelas Imam Ghazali, ya, sekelas Imam Shibli, sekelas Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Ini makom-makom orang yang tinggi, yang sujudnya, zikirnya, tahajudnya, ibadahnya luar biasa. Tapi poin indahnya, mereka dapatkan hal-hal secuil di mata mereka, tapi di mata Allah gedenya luar biasa. Buka kisahnya tentang kucing, tentang anjing, ya kan, perempuan yang tidak baik, seorang yang jablay, bisa dapat ridha Allah lewat anjing. Iya kan? Imam Shibli lewat kucing, Imam Ghazali lewat laler. Kok bisa begitu? Itulah magum yang kita kagak tahu. Makanya dikasih tahu, wala tahgiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pandang sebelah mata. Cuman begitu dong. Jangan begitu. Allah memberikan penilaian
yang kita nggak sanggup, cuma kotoran ada di masjid. Kalau lihat hadis Nabi Muhammad, ente angkat ya kansul masajid, ya muhrun min muhuril jannah, mahrun min muhuril jannah, min muhuril, ya. Itu kata Nabi Muhammad, ente angkat itu adalah mahar untuk mendapatkan bidadari. Mahrun min muhuril huril ain, maharnya bidadari di surga, kata Nabi Muhammad, bersihin kotoran yang ada di masjid, angkat, buang keluar. Ya falakut tamar, segenggam kurma, itu maharnya bidadari. Makanya waduh, itu yang segini, bagaimana sekarung tuh paling itu Nabi Muhammad bilang falakut tamar, segenggam, sedikit nggak banyak, apalagi ngangkat kotoran. Bagaimana dia menyumbang masjid segitu gedenya, dananya, biayanya, dia jaga, dia rawat, dia vakum, masya Allah. Ini fadilahnya memang masih hidup belum kelihatan. Tungguin meninggal dunia semuanya. Ini yang nyalain lampu, emang kagak ada fadilahnya semuanya nih. Kalau orang tahu pada berebutan nyalain lampu, berebutan copot urusannya kan. Pada berebutan nyalain kipas angin. Orang kata Rasulullah, selama ini nyala, istighfar malaikat buat yang nyalain. Ini buat yang gelap, istighfar malaikat buat yang gelap. Emang nggak ada, Allah nggak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Ya, masya Allah. Yang gulung, ya semua ini kebaikan ada nilainya. Makanya ikhlas aja udah. Mereka agak minta UP, kita UP, jangan, udah ikhlas karena Allah lillah, insyaallah udah jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tahgiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pandang sebelah mata, artinya jangan menganggap sepele kebaikan apa aja ya. Ya, kebaikan sedikit apa aja jangan. Ya, inti lihat di jalanan ada batu singkirin, ada ini itu amalan tuh. Kadang-kadang kita tahu amalan sembahyang duha, sembahyang tahajud aja. Padahal ada amalan-amalan yang orang kagak kerjain, kita bisa kerjain. Itu yang luar biasa. Kita bisa jalanin aja bodo amat. Subhanallah, ada punya amalan kayak begitu. Ya. Ada amalan yang orang kagak tahu, yang orang kagak lihat, itu jadi amalan yang dahsyat luar biasa. Sehingga dia nggak mau tontonan orang, dia nggak mau pamrih dari orang. La nuridu minhu jazaan wala syukura, nggak mau dipandang orang. Itulah orang yang hebat di dalam beramal. Dikit-dikit maunya diviralin dulu, kan? Wa walau antal ga'akhoka biwajhin taliq, sekalipun walau lil ghayah, sekalipun kamu ketemu ame saudaramu biwajhin taliq, usahakan muka inti biar enak. Gimana baik? Sehat? Khair? Baik, sehat, alhamdulillah khair. Senyum aja udah. Punya pulus mau kagak boleh senyum udah, khair aja udah. Jadi orang ngelihatnya enak. Ini ketemu kita mukanya asem banget. Ya Allah, perasaan aneh nggak salah, kan? Perasaan kita nggak salah, mi inti kenapa inti main aneh. Berantem sama bininya gue kebawa-bawa gitu kan? Jangan bawa urusan masing-masing. Kadang-kadang kita lupa. Ya urusan di rumah kita bawa ke masjid. Ya Allah, orang masjid puyeng. Ya. Pada pulang rapat aja, bukan rapat apaan? Tadi cemberut kenapa itu? Gitu ya. Jangan sampai menjadi pandangan orang yang jelek sama kita. Nah, walau antal qa'akhoka biwajhin taliq, usahakan sekalipun ketemu ame sohib dengan wajah yang ceria, wajah yang enak, insyaallah itu udah pahala luar biasa. Ya, cari pahala banyak banget. Ya.
Wa tustahabbul musafahatu aidon indal liqa, juga ada kerjaan sunnah. Apa itu al-musafahah? Berjabat tangan. Musafahah. Kapan? Indal liqa. Ingat indal liqa, ketika ketemu. Kalau udah ketemu ya udah. Ini udah ketemu salaman lagi. Gak dapat sunnah. Inti kan udah ketemu tadi. Kayak tadi nih di depan udah ketemu, ntar sembahyang udah. Mau ngapain salaman lagi kanan kiri lagi, kagak ada itu. Ini kadang-kadang udah salaman sama, lo lagi tadi. Udah nggak ada sunnahnya di situ. Ini kadang-kadang musafah semuanya. Udah musafah pakai begini. Enggak ada sunnahnya, jangan dikerjain. Ya, karena sunnahnya kapan? Indal qadim, baru pulang umroh, boleh inti cipika-cipiki itu, pelukan, baru pulang namanya. Ini tadi ketemu maghrib, bisa ketemu lagi, pelukan lagi. Wah, enggak nih, jangan, wah, ya. Ada apa nih? Dan begitu, jangan demen gue nih, gitu, jangan ya. Nah, inti kita ketemu udah salaman, zikir aja terusin, zikir entar baru. Ini belum salaman, nggak ada kerjaan sunnah di situ. Ya, apalagi Jumat, kerjaan kita udah Jumat bacaan dengan zikirnya, dengan sabiiyat yang diajarin Nabi Muhammad. Ya, baca Fatihah 7, Qul 7, udah bacaan itu. Jangan pakai salam. Nah, ini perlu kita taklim lagi biar tahu dan ngerti di mana yang sunnah, di mana yang bukan kerjaan sunnah. Zikir nggak dibaca, salaman aja. Yo, apa orang di pojok dubur-dubur juga mau ngapain? Ya, makanya taklim jangan sekedar terus biar benar, biar ngerti ya. Mana yang benar-benar diajarin. Indal liqa, ingat nih, indal liqa, ketika baru ketemu. Kalau udah ketemu, ya, nanti ada bab-babnya. Cuma kalau kita bahas lagi panjangan deh. Ya. Terus, wa qad warada, ada hadis Nabi, ma min muslimain yaltaqiyani. Tuh, pahamin kalimatnya, tidak ada dua orang muslim keduanya baru ketemu, bukan udah ketemu, baru ketemu, yaltaqiyan, fayatosafahani, lalu keduanya mengulurkan tangan untuk berjabat, ahlan sahlan marhaba, baik sehat. Tuh, illa ghufira lahuma, dimaafkan atau diampuni keduanya dosa-dosanya, malam yatafarraqo qabla ayyaftariqo, sebelum dia berpisah. Makanya ada orang salaman, ahlan gimana, baik sehat afiat, sampai begitu lama. Ini salaman enggak dapat sunnahnya inti. Dapat sunnah salaman ahlan sahlan gimana, baik sehat afiat. Gitu kan enak orang kalau begini kan begitu. Tuh, keakrabannya makin enak. Ini begini. Ya, lo kemen layangan gitu. Ini salaman yang benar, pegang ahlan, gimana, baik, sehat, begitu. Apalagi coba orang jamaah kalau lagi salaman, lama kan? Masya Allah, khair, sehat, ya, sehat, Masya Allah gitu. Dia cengkel, kita nyekel, gitu lama. Emang adabnya memang begitu, ya. Kan dulu Habib Hud pernah kupas di sini dulu, ya kan, pegang ahlan, salam marhaba, ahlan. Nah, malam yaftariq, belum. Kalau begini kan nggak bakalan misah dia begini. Tapi kalau udah begini, misah kan? Udah pasti misah. Makanya kalimatnya lihat, malam yatafal qabla ayyaftariq. Dia belum misah. Kalau begini, misah kan? Ya kagak misah, orang masih nempel. Ya, kalau udah begini, iya, nah itu tahu tuh tipis banget. Kan kagak enak yang tipis, ya. Yang enak yang tebal kan gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi ilmu ya buat kita. Jadi apalagi mau orang yang kita senang, kita demen, ahlan sahlan marhaba, masyaallah ya, pegang. Wa idza masyaita. Nah, selanjutnya beberapa adab lagi.
Wa idza masyaita ma'a man huwa akbar minka. Kadang-kadang kita jalan ame orang yang lebih tua dari kita. Ame orang yang lebih tua dari kita. Ya. Bagaimana? Faj'alhu ala yaminik. Posisikan dia di sebelah kanan kita. Nengkong kita. Dia ada di kanan, jangan di kiri. Adakan di sebelah kanan. Wa ta'akhkhar anhu qalilan. Inti agak mundur sedikit yang mudaan. Kita mudaan nih, biar dia di sebelah kanan kita duluan, kita belakangan. Jangan malah dibalik. Engkong kita di belakang. Kita di belakang. Kata orang cucu gadil ada ya. Engkongnya di belakang, inti di depan, jangan. Dia di depan, kita di belakang yang mudaan, mundur sedikit. Ini adab diajarkan, ya. Ada di sebelah mana? Sebelah kanan yang lebih tua, ya, sebelah kanan. Wala tuhibba. Selanjutnya jangan merasa gembira, jangan merasa senang. Ayam syia ahadun waroka. Ayam sia ahadun waro'aka. Kalau ada orang di belakang inti paling depan. Ada merasa bangga. Kapten tahu kapten? Merasa di depan, ada di hatinya pakhar. Apa pakhar? Bangga. Hati-hati, gampang pakhar masuk. Makanya orang hebat benar, teman. Mentalitas hati batinnya itu yang harus benar-benar. Semakin hebat orang, semakin disanjung, disitulah semakin bangga, ujub dia punya hati. Makanya di sini katakan jangan merasa bangga, inti paling depan, yang lain di belakang. Makanya itu dia. Ya makanya bahaya ya. Bahaya, berat jaga hati, jangan gampang. Masya Allah. Makanya ada orang kenapa suka dia pengen di belakang ini, dia pengen genjat hatinya. Jangan merasa lo tinggi, jangan merasa lo hebat. Tuh. Kenapa dia pakai dengan pakaian yang sederhana, nggak mau? Kenapa dia pengen tekan dirinya? Jangan sombong. Gue alim nih, gue begini, nggak mau dia tekan tuh. Dia mau pakai baju koko biasa, dia mau pakai kain biasa, lah itu bukan nggak bisa. Mau pakai jas juga bisa, mau pakai api juga bisa. Temen dia kagak mau. Kenapa? Dia takut nanti muncul. Gue udah keren nih. Akankah cukup dia ngomong begitu? Gue udah keren, nggak lihat tongkat gue panjang, begitu kan? Wah berat ya? Berat, hati-hati. Ini gini, ini gampang banget masuknya gitu. Ujub itu nggak pakai orang, sendiri aja udah merasa bangga. Suara gue cakep, ilmu gue banyak, ya kan? Ibadah gue, semuanya udah wah aja deh. Nah makanya ada orang, kenapa kata Rasulullah, dia dengan kesederhanaannya, karena dia pengen menekan ujubnya yang muncul. Dia ingin menekan itu-ituan semuanya yang muncul di hatinya. Bukan dia nggak mau, dia belum bisa. Memang Abu Hanifah nyuruhin, ayo pakai pakaian kebesaran, bener. Tapi dia punya pribadi belum mampu, makanya dia tetap masih begitu aja deh. Kadang-kadang pakai kosoblong, pakai biji ceplok aja dia nggak mau sana kemari. Kenapa? Masih takut, belum mampu untuk membawa pakaian yang terlalu besar. Kan jadi ngeri kalau muncul ujub, rusak kan? Nah itulah bahayanya. Ya insya Allah mudah-mudahan ini semuanya jadi ilmu buat kita. Ya. Wala tuhibba yamshi ahadun wara'ak. Wa'idun la taqrah. Kalau tadi jangan merasa senang orang ada di belakang inti di depan. Yang kedua, jangan kamu risih. Jangan kamu merasa kesel. Ayam sia ahadun amamak, ada yang di depan inti. Kita kebetulan dapat di belakang, ada yang di depan kita. Fulan. Enggak usah pakai gerutu. Siapa itu di depan? Oh, enggak tahu gue gitu waduh. Kenapa jangan? Tahu dia diselak gitu. Biarin aja.
Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin. Tuh orang sombong begitu tuh. Orang sombong di depan merasa bangga, di belakang berutu. Kalau orang yang biasa udah mau di depan di belakang sama aja, nggak ada urusan apa-apa. Tuh baru makom. Ya udah, di belakang udah nggak apa-apa. Ya di belakang berutu. Emang panitia nggak ngelihat? Panitia kagak ngelihat, dia di belakang ngambek. Nggak tahu diri panitia. Gua nggak ditarik. Ya Allah, ya. Masya Allah, ada yang begitu. Ya, udah mau ngambek mulu ya. Wallah, wa atamshiya fil janib wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarhamna bina. Fatub 'alaina taghsilu kullah wastur lanal wa aminir raw waghfir rabbi wal ahli wal wasairil wa kulli dhi awjiratin wal muslimina amin rabbi yasma' fadlan labik bil mustafa nahza salla wa sallam alaihi wa alihi idada tasis walham fil bad'i wal alhamdulillah 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 hamdan yuafi walhamdulillah